لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan untuk mengawali segmen kali ini, pemirsa, kita sudah terhubung langsung oleh rekan kami Dimas Ginanjar selaku jurnalis Jawa Pos untuk melaporkan terkait update Haji 2025 dari Arab Saudi. Halo Dimas, selamat siang. Ya, selamat siang Nola. Ya Dimas, bagaimana kondisi terkini? Berarti Dimas hari ini berada di Madinah ya. Bagaimana kondisi terkini menjelang katanya ada pemindahan 2 hari atau mungkin besok di Mekah ya begitu. Bagaimana Dimas, mungkin bisa diberitakan kepada kita semua di sini? Ya betul Nola, jadi proses pemindahan calon jemaah haji dari Madinah ke Mekah masih terus dilakukan. Hal ini dilakukan karena memang pusat kegiatan untuk haji akan dilakukan di Mekah dan rencananya wukuf sendiri akan dimulai pada 5 Juni atau 6 Juni nanti. Itu berarti kurang sekitar 11 hari lagi menuju puncak haji. Dan nantinya saat ini sendiri di Madinah jumlah jemaah hajinya sudah tinggal 9.000 jemaah haji yang masih belum dipindahkan ke Mekah. Namun kita tahu setiap harinya dilakukan proses pemindahan dan setiap harinya itu bisa mencapai sekitar 9.000 orang atau mulai sampai dari 6.000 orang yang akan dipindahkan. Berarti di 2 hari ini kemungkinan akan sudah bisa selesai dengan rencananya semua besok mulai besok sore itu semuanya sudah pindah ke Mekah, lalu akan diikuti oleh seluruh petugas haji juga akan bergabung ke Mekah. Kami rencananya sendiri akan mulai pindah ke Mekah pada hari Minggu malam atau selambat-lambatnya pada hari Senin pagi untuk petugas hajinya setelah memastikan seluruh calon jemaah haji Indonesia yang ada di Madinah sudah selesai dipindahkan, Nola. Oke, Dimas. Lalu kita juga mendapatkan informasi bahwasanya di Mekah atau di Madinah sendiri pun, di Mekah ya lebih tepatnya, sudah semakin padat, lebih tepatnya adalah di Masjidil Haram, yang dimana akhirnya menyebabkan jamaah Indonesia ini katanya kesusahan untuk menunaikan ibadah sholat di sana. Lalu apakah dari PPH sendiri memberikan solusi yang bisa diterima oleh jamaah Indonesia sendiri, Dimas mungkin? Ya betul sekali Nola, karena memang saat ini sudah mendekati puncak haji dan banyak sekali jemaah haji tidak hanya dari Indonesia yang datang ke Mekah dan juga semuanya memang berbondong-bondong ingin sekali sholat Jumat di Masjidil Haram. Itulah kenapa Masjidil Haram menjadi sangat padat dan petugas haji sendiri memutuskan untuk membatasi bus yang membawa calon jemaah haji kita untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Kemarin bis sholawat yang biasanya mengangkut jemaah itu kita batasi dari pukul jam 7 pagi itu sudah tidak lagi mengantarkan calon jemaah haji kita ke Masjidil Haram karena situasi yang akan semakin padat. Apalagi rata-rata kalau masih mau dapat bisa sholat di dalam masjid itu, paling enggak kita harus sudah sampai di Masjidil Haram jam 9 pagi. Kalau di atas itu kita pasti akan dapat di outdoor dan panasnya luar biasa, daripada dipaksakan, daripada nanti dapat sakit, malah lebih baik sholat Jumatnya di masjid saja. Nah, keistimewaannya hotel-hotel yang kita gunakan adalah itu masih di daerah Tanah Haram. Itulah kenapa para bimbingan ibadah kita itu selalu menyampaikan bahwasanya sholat di hotel itu masih sama saja dengan sholat di Masjidil Haram pahalanya. Itulah kenapa upaya-upaya kami untuk menyampaikan kepada jemaah bahwasanya sholat di hotel itu sama saja, itu bisa diterima. Dan kemarin sholat Jumat itu sangat kondusif, jadi semuanya enggak ada masalah kalaupun harus sholat di dalam hotel, terutama bagi lansia dan juga bagi yang sakit tidak memaksakan untuk sholat di Masjidil Haram, Nola. Oke, lalu terkait dengan kondisi cuaca di sana, Dimas, apakah masih terik dan membuat jamaah Indonesia mungkin ada yang kelelahan atau dehidrasi, dan mungkin bisa diberikan saran kepada kita semua, terutama jamaah yang khususnya akan menunaikan puncak haji, untuk membawa apa saja yang harus dibawa nantinya? Ya betul sekali Nola, jadi cuaca sekarang masih terik sekali, bahkan di Mekah itu range-nya antara 43 derajat Celcius sampai 46. Ini tentu saja memang sangat luar biasa panasnya bagi kita jemaah haji yang berasal dari Indonesia. Nah ini juga berakibat memang pada beberapa hal, terutama pada kesehatan, yaitu masih banyak yang dehidrasi. Itulah kenapa disarankan untuk setiap harinya tidak perlu menunggu haus untuk bisa minum sekitar 250 cc air secara rutin. Bahkan kalau misalkan perlu, terutama lansia, bisa ditambahkan dengan Oralit. Nah, Oralit ini sendiri kalau tidak membawa,
di KKHI atau di klinik haji itu kita menyediakan banyak sekali oralit yang bisa diambil secara gratis, Nora. Jadi itu juga bisa ditambahkan. Tidak ada masalah, misalkan sering minum oralit dalam satu harinya pun tidak masalah, karena oralit bisa membantu untuk mengatasi dehidrasi supaya bibir juga tidak pecah-pecah nantinya, karena kalau bibir pecah-pecah itu kan menjadi penanda paling gampang bahwa dia dehidrasi. Nah, selain itu juga kami yang ada di Mekah, petugas haji juga menyarankan nanti ketika H-3 puncak haji atau di awal bulan Mei sekitar tanggal 1 atau tanggal 2 itu diharapkan nanti calon jemaah haji lebih banyak beristirahat dulu di dalam hotel untuk tidak memforsir berbagai kegiatan, karena ketika puncak haji nanti itu ketahanan fisik akan benar-benar diuji. Karena haji ini juga salah satunya adalah ibadah yang memang membutuhkan fisik yang kuat. Itulah kenapa 3 hari nanti disarankan untuk lebih banyak beristirahat dibandingkan lebih harus kemana-mana gitu. Apalagi sudah disampaikan kalau hotel kita itu masih berada di Tanah Haram, jadi mau ibadah di dalam hotel ataupun di Masjidil Haram akan sama saja nanti pahalanya, Nora. Oke, terima kasih Dimas atas segala laporannya. Kita masih akan terus menunggu informasi terkini lainnya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, pembatasan akses menuju Masjidil Haram setiap Jumat pagi membuat sebagian besar jamaah haji Indonesia tidak dapat menunaikan sholat Jumat di masjid terbesar dunia tersebut. Sebagai solusi, para jamaah diarahkan sholat Jumat di musola hotel masing-masing. Meski demikian, suasana ibadah tetap berlangsung khusyuk dan tertib. Pengetatan operasional terminal bus selawat setiap Jumat membuat jemaah haji Indonesia harus beradaptasi. Salah satunya adalah dengan menunaikan salat Jumat di area hotel tempat mereka menginap. Di Hotel 311 Mekah, yang juga merupakan kantor sektor 3 Dakar Mekah, ratusan jemaah melaksanakan salat Jumat dengan khidmat. Suasana terlihat tertib dengan jemaah pria dan wanita memadati musola. Pembatasan transportasi ini berlaku di semua terminal seperti Ship Amir, Ciat, dan Jabal Ka'bah yang hanya beroperasi hingga pukul 9 waktu setempat. Padahal jemaah Indonesia umumnya baru berangkat ke Masjidil Haram sekitar pukul 11 siang. Hal ini dilakukan oleh otoritas setempat untuk mengendalikan lonjakan keramaian dan menjaga keamanan di sekitar Masjidil Haram yang kini makin padat mendatangi puncak haji. Kondisi ini juga dipengaruhi suhu panas Makkah yang tinggi, mencapai 40 derajat Celcius. Jemaah khususnya lansia dan beresiko tinggi diimbau untuk tidak memaksakan diri. Meski tidak berada di Masjidil Haram, keutamaan ibadah tetap didapatkan oleh para jamaah, sebab wilayah Tanah Haram masih termasuk dalam kawasan keutamaan Masjidil Haram. Pemirsa, proses pendorongan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah memasuki tahap akhir. Hingga Jumat sore waktu Arab Saudi tersisa sekitar 14.000 jemaah di kota Madinah. PPIH Arab Saudi memastikan perpindahan jemaah berjalan lancar dan tertata. Hingga hari Jumat 23 Mei 2025, sebanyak 89.000 lebih jemaah gelombang pertama telah dipindahkan dari Madinah ke Mekah. Data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT mencatat tersisa 14.684 jemaah di Madinah yang siap didorong menuju Mekah. Sektor 4 Madinah menjadwalkan pendorongan 9 kloter atau sekitar 2.200 orang dalam 3 gelombang keberangkatan. Prosesnya semakin lancar berkat koordinasi petugas, dukungan transportasi, serta sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Kloter LOP 11 dari Lombok menjadi salah satu yang diberangkatkan hari ini, berjumlah 323 jemaah, seluruhnya dipastikan siap berangkat tanpa kendala. Rencananya pendorongan jemaah gelombang pertama akan selesai pada Minggu 25 Mei. Setelahnya, kota Madinah akan dikosongkan dan dipersiapkan untuk menyambut jemaah gelombang kedua setelah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك